Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini kita pun diperlihatkan dengan percakapan yang terjadi antara Bu Li dengan adiknya yaitu Li Meng. Bu Li ingin segera membeli bahan makanan sekarang. Saat ini Li Meng mengatakan, apakah kau ini berencana untuk mengajak Shen Yuan datang untuk makan malam bersama kita? Bu Li terkejut mendengar ini semua. Li Meng pun kini kembali mengatakan, sekarang cepatlah kirimi dia pesan dan telepon dia. Kita akan makan bersama malam ini sebagai rasa untuk mengungkapkan terima kasih kita. Bagaimanapun juga dia telah membantu kita banyak hari ini. Bu Li pun mau tidak mau akan melakukannya. Yang masih kepikiran oleh Bu Li saat ini adalah aksi yang ditunjukkan oleh si Shen Yuan itu benar-benar di luar nalar. Cukup berani sebagai mahasiswa memperlakukan seorang dosen sepertinya seperti itu. Namun tetap dia akan mencoba untuk mengajak Shen Yuan. Li Meng pun kini juga mengatakan kepada kakaknya itu, kenapa kau masih belum melakukannya? Apakah kau mencoba meminta kepadaku untuk melakukannya? Kini Bu Li mengatakan, ya, aku akan segera memberikannya pesan. Pesan diberikan oleh Bu Li kepada Shen Yuan. Dia berkata dalam pesannya itu, Shen Yuan, Li Meng juga sangat berterima kasih atas bantuan kau dalam pindah rumah hari ini. Saya ingin mengajak kamu untuk makan malam ke rumah. Datang dan temui aku. Dengan mendapati pesan ini membuat Shen Yuan menyadari akan satu hal, di mana ini benar-benar di luar perkiraannya. Dia tak menyangka jika keberuntungannya akan hadir pada saat ini. Dia kesulitan manajemen waktunya untuk melakukan ini semua, karena terlalu banyak gadis yang mencoba meminta datang dalam waktu yang bersamaan. Namun Shen Yuan harus mengambil sebuah keputusan. Jadi, dia akan menolak ajakan dari Min Hui sebelumnya dan pelatih Liu. Dia akan pergi menuju tempatnya Bu Li terlebih dahulu. Singkatnya, Shen Yuan pun tiba di sana dan dia bertemu dengan Bu Li yang langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam dan makanan akan tersedia karena Bu Li akan segera menyiapinya. Dengan kondisi yang semacam ini, Shen Yuan bergegas masuk dan mengatakan, ya, aku akan memperlakukan ini sebagai rumahku sendiri, jadi kau lakukan saja pekerjaanmu. Bu Li bergegas melakukan aksinya untuk menyiapkan makanan. Di saat ini terjadi, Shen Yuan juga menyadari jika tampaknya rumah ini sangat bersih, sepertinya memang telah dipersiapkan untuk kedatangannya. Kemudian Shen Yuan juga bertanya kepada Bu Li, kemana saat ini Li Meng? Bu Li pun kemudian mengatakan jika Li Meng saat ini sedang mandi dan mencuci pakaian. Shen Yuan mengerti akan hal itu, dan dengan adanya hal ini, Bu Li mencoba untuk mencegah Shen Yuan datang dan mendekat kepadanya. Shen Yuan mengatakan, kenapa kau terlihat begitu gugup? Aku datang sini untuk mencoba membantu apa yang sedang kau lakukan itu, menyiapkan makanan. Bu Li pun kemudian mengatakan, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Hidangan akan siap nanti di atas meja. Kau pergi ke ruang tamu untuk beristirahat. Namun sayang Shen Yuan tetap memaksa dan dia akan mengobrol dengan si Bu Li di dapur saja. Kali ini Bu Li pun mempersilahkan itu namun dengan jarak yang cukup jauh. Jarak yang hampir setengah meteran. Shen Yuan memahami akan hal ini. Di dalam percakapan itu, Shen Yuan langsung mendekat begitu saja dan membuat Bu Li semakin panik adanya. Dalam kepanikan itu, Bu Li mengatakan kepada Shen Yuan jika masih ada adiknya di tempat ini. Jadi, Shen Yuan tidak boleh melakukan apapun yang mencoba untuk mempermalukannya. Namun Shen Yuan kini mengatakan, bukankah dia sedang mandi? Wanita itu lebih lambat mandi ketimbang pria. Dan mereka tidak akan keluar secepat itu. Saat ini, Shen Yuan tanpa pikir panjang langsung melakukan aksinya bersama dengan si Bu Li di sana. Bu Li tak mampu untuk meredam ini semua karena dia sudah terbawa suasana. Namun saat kemudian tiba-tiba sang adik mengatakan kepada Bu Li jika dia sudah selesai untuk mandi dan dia menanyakan makanannya. Bu Li berhasil melepaskan jeratan Shen Yuan itu dan kini bergegas untuk melakukan pekerjaannya itu. Dia kini juga menegaskan kepada Shen Yuan untuk jangan melakukan tindakan yang berbahaya ini di masa depan nanti. Shen Yuan pun mengerti akan maksud perkataan dari Bu Li itu. Singkatnya tibalah mereka di tempat meja makan. Di sana ketika menyantap itu, Shen Yuan mengatakan kepada Bu Li jika keahlian memasak Bu Li benar-benar luar biasa. Dan Bu Li tampaknya sangat berbakat untuk mencoba memulai usaha kuliner yang begitu matang. Di tengah pujian itu, Li Meng mengatakan kepada Shen Yuan untuk jangan berbicara sembarangan dan banyak omong kosong. Dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Shen Yuan itu. Shen Yuan pun kini mempersilahkannya. Li Meng mengatakan kepada Shen Yuan berapa banyakkah teman wanita yang pernah dimiliki oleh Shen Yuan dan diajak berhubungan.
Shen Yuan mengatakan jika sejauh ini hubungannya hanya ada dua saja. Shen Yuan saat ini sengaja untuk tidak membocorkan wanita mana saja yang menjadi simpanannya. Shen Yuan hanya mengatakan jika dia sempat punya hubungan dengan dua wanita yang sebelumnya dia dekati. Dengan kondisi yang ada, Li Meng tahu pengalamannya ini cukup meyakinkan. Sedangkan bagi si kakaknya itu, Li Meng tahu kakaknya belum pernah untuk mendapatkan cinta. Dalam kondisi yang semacam ini juga Shen Yuan tahu Li Meng ini tampaknya mencoba untuk menginterogasinya di sana. Dan sepertinya mencoba untuk mengulik tentang hidupnya Shen Yuan ini untuk mencari karakter yang sebenarnya dimiliki oleh Shen Yuan. Kemudian Li Meng kembali bertanya kepada Shen Yuan berapakah saudara yang dimiliki oleh Shen Yuan. Shen Yuan mengatakan jika dia hanya mempunyai seorang saudari perempuan saja. Li Meng bertanya berapa umurnya. Kini Shen Yuan mengatakan jika dia saat ini berada di tahun terakhir sekolah menengahnya. Singkatnya 10 menit pun telah berlalu. Dan dalam keadaan yang semacam ini Shen Yuan berkata dalam hatinya, semuanya sudah kukatakan. Li Meng benar-benar bersedia mendapatkan jawaban apapun dariku. Ini jelas merupakan tindakan yang disarankan oleh Bu Li untuk mencari tahu tentang kehidupanku. Saat ini Shen Yuan juga menyadari akan satu hal di mana Li Meng ini perlahan menerimanya, kemajuan yang sangat memuaskan. Di dalam kondisi yang semacam ini Shen Yuan bergegas untuk memberikan sebuah aksi di saat mereka makan itu. Shen Yuan kini bergegas untuk menggunakan aksinya di tempat itu, menyentuh kaki Bu Li dengan menggunakan kakinya. Mengetahui hal ini membuat Bu Li pun tampak sangat kaget tak menyangka. Dia berkata dalam hatinya, Shen Yuan benar-benar melakukan tindakan yang berani, padahal ada Li Meng di sekitaran tempat ini. Aku benar-benar meremehkan keberanian mahasiswaku ini. Dengan segala yang terjadi, membuat Bu Li mulai salah tingkah, dan kini dia akan beranjak pergi dari meja makan. Dia kini beralasan kepada yang lainnya jika dia akan mencuci beberapa buah untuk dimakan. Dalam kondisi yang semacam ini Shen Yuan kemudian mengatakan jika tidak perlu repot-repot dengan semuanya. Ini juga sudah larut. Dan Shen Yuan tahu jika Bu Li sudah kelelahan untuk mengurusi rumah ini. Jadi Bu Li harus segera istirahat lebih awal. Dan Shen Yuan juga akan pergi setelah makan. Buahnya nanti takutnya tidak akan dimakan. Dan dengan seluruh apa yang terjadi ini membuat Li Meng pun tahu tampaknya si saudari perempuannya bertingkah sangat aneh pada saat ini. Si kakaknya itu tidak banyak berbicara pada malam ini dan keadaannya begitu panik. Saat ini Li Meng tahu jika ini merupakan salting yang dialami oleh kakaknya itu. Saat kemudian juga Shen Yuan langsung mengatakan jika dia akan pergi sekarang juga karena dia harus melakukan sebuah tindakan. Shen Yuan melakukan ini secara pelan-pelan. Dia tidak mau menerobos secara langsung lagi karena saat ini ada Li Meng di tempat ini. Jadi Shen Yuan harus melakukan ini dengan sangat baik dan matang. Dia akan segera kembali di medan perang berikutnya menjelajahi sesuatu di dalam tubuhnya Bu Li ini. Kemudian ketika si Shen Yuan pergi, Li Meng mengatakan kepada kakaknya, saudari, aku telah menanyakan apa yang kau suruh dan aku telah berhasil menguji si bocah itu. Saat ini juga, Bu Li masih kepikiran akan banyak hal yang dialami bersama dengan Shen Yuan. Dia menyadari, meskipun Shen Yuan tampak lebih dewasa dan mandiri ketimbang banyak siswa lainnya, namun dia itu terlalu berani. Bu Li belum berani memutuskan hubungan seperti apa yang akan mereka miliki. Kemudian kita kembali diperlihatkan dengan Shen Yuan, yang kini langsung mengajak Sena untuk pergi ke sebuah tempat. Sena di sana benar-benar dipaksa oleh Shen Yuan. Dan Shen Yuan juga mengatakan kepada Sena untuk menggunakan pakaian profesional abu-abu yang dimiliki oleh si Sena. Sena bertanya kenapa Shen Yuan menginginkan hal itu. Shen Yuan mengatakan jika mereka akan bermain kartu di malam ini. Dengan begitu Sena mau tak mau akan menjalankannya, karena ini merupakan kebahagiaan yang juga harus dia miliki. Singkatnya, Sena pun berhasil untuk mengenakan itu dan dia tampil dengan sangat menawan. Shen Yuan tanpa pikir panjang langsung mencoba mengalahkannya dengan sangat mudahnya. Shen Yuan mulai melangkahi satu demi satu jalan yang harus dia tempuh bersama dengan Sena itu. Permainan semakin lama semakin agresif. Shen Yuan benar-benar melakukan tugasnya sebagai seorang pria sejati, hingga membuat Sena mengalami tingkat kesukaan di atas 90. Shen Yuan pun tahu jika ini akan mendapatkan hadiah. Benar saja sistem mengatakan kepada Shen Yuan jika pada saat ini bonus akan segera diberikan kepada Shen Yuan karena berhasil mencapai target yang telah ditentukan. Shen Yuan pun kini langsung mencoba memilih hadiah yang ada.
Yang pertama hadiahnya adalah peningkatan panjang dan juga kebesaran. Yang kedua adalah 5 juta pajak untuk konsumsi mobil. Dan satu lainnya adalah ganti kartu. Dengan 3 pilihan ini membuat Shen Yuan sedikit bingung. Namun dia tahu jika hadiah pertama yang paling dominan pada saat ini. Shen Yuan bergegas untuk mengambil ini untuk meningkatkan pisangnya itu. Shen Yuan pun tanpa pikir panjang langsung memilih itu dan seketika saja efeknya langsung dirasakan oleh Sena. Sena merasakan sesuatu yang tidak biasa dari Shen Yuan itu. Shen Yuan benar-benar menjadi pria yang sangat sejati di tempat ini. Shen Yuan benar-benar memberikan gempuran yang sangat telak layaknya PSG ketika berhadapan dengan Inter Milan di final UCL. Sena pun mengalami kewalahan yang luar biasa dan dia juga sangat senang dengan situasi yang semacam ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-18 berakhir sampai di sini.